Cuman dari sisi prinsip demokrasi kan semakin banyak orang yang meninggalkan pemilu, semakin rugi buat yang menginginkan kemajuan, perubahan, kebenaran. Itu problemnya barangkali. Betul, tapi aku juga berpikir semakin banyak orang yang memboikot, semakin demokrasi bisa ditata kembali. Kira begitu. Jadi itu poin yang ya semacam talking point pada waktu itu, karena orang ya udah mulai mengeluhkan nih pemilu bisa sukses harus melalui pintu. Oh iya, tapi kalau pintu masuknya bermasalah lebih baik diboikot. Tapi jadi, itu sebetulnya yang gak ada efeknya. Gue juga tahu gak ada efeknya. Gak, yang penting bukan efek sebetulnya, karena bagian penting dari setiap kali pemilu kan ada edukasi. Yes. Untuk mencapai satu demi satu tingkat perubahan yang lebih baik pada level yang lebih tinggi. Yes. Artinya semestinya setiap pemilu itu kita mencapai sesuatu yang lebih dibandingkan dengan yang sebelumnya. Soal boikot itu, kita ada dalam situasi di mana ada pemimpin yang menyebut dirinya presiden kepala negara yang keterlibatannya begitu rupa gitu. Artinya ketika orang diajak memboikot, oh dia seneng itu. Ya itu juga sahabatnya Rocky Gerung itu seneng. Orang kritik saya itu pasti ada yang senang tuh diboikot, justru kekuasaan diperpanjang. Ya. Terus aku kasih argumen, kalau diboikot bukan kekuasaan diperpanjang, kekacauan segera tiba tuh kan. Dasarnya itu sebenarnya tuh. Jadi orang anggap lu bikin kacau, iya, bikin kacau supaya kita mulai dari nol lagi tuh. Tapi sekali lagi itu ide dan mungkin itu terlalu berbahaya sebagai ide. Tetapi sebagai teguran terhadap si sang raja itu harus diucapkan bahwa kita mau boikot Anda itu karena Anda pasti akan curang kan? Dan sekarang memang itu terlihat kan, walaupun problemnya besar karena secara teknis mungkin membuktikan kecurangan itu terlalu berbahaya secara teknis, tapi mulia secara etis. Ya. Berarti sebetulnya proyek ini bisa dilanjutkan, Don Rok. Ayo. Artinya begini. Mulai sekarang. Kita melanjutkan. Jadi maksudnya begini, pemilu sudah selesai nanti. Pasti ada pemenang toh. Ya kita suka atau tidak suka itu jagoan kita atau bukan soal lain. Akan ada pemenang. Ketika sudah ada pemenang, dia bisa menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan. Apakah kita harus boikot dia seluruhnya atau keburukannya saja kita boikot? Dari kalau DNA-nya keburukan pasti dia akan buat keburukan juga kan. Tapi kalau kita mau boikot, mungkin kita bisa ucapkan dengan cara yang lain tuh, bahwa kita periksa dulu tuh jejakmu itu menuju kemana sebetulnya. Buat jejakmu dari awal udah rusak, tapi kita masih kasih kesempatan lah buat bisa bertobat. Ya. Gitu. Jadi intinya kalau presiden nanti yang terpilih memperlihatkan gejala tobat, kita kasih kesempatan ya. Kasih kesempatan. Kalau enggak langsung kita boikot ya. Bareng-bareng. Ya mungkin juga karena peristiwa politik kemarin, presiden yang akan datang itu tahu bahwa dia mesti kembali pada rakyat tuh. Dia harus seperti yang pernah dia janjikan, timbul tenggelam bersama rakyat. Yang sekarang adalah mengambang bersama kekuasaan. Berkaitan dengan itu, ini kan pemilu sudah hampir selesai. Ini belum selesai karena hitungan belum selesai. Kalau hitungan sudah selesai baru kita anggap bahwa pemilu selesai, ini belum. Tapi katakanlah apa yang sudah terlihat sejauh ini akhirnya yang terjadi satu putaran. Rocky pernah bilang satu putaran sama dengan curang. Iya. Jadi udah pasti curang ini ya. Karena di awal dipastikan satu putaran. Jadi semua orang yang menganggap satu putaran itu pasti dia dapat, dimulai dengan kecurangan. Karena otaknya itu nggak mau ada kompetisi berikutnya kan. Jadi dikendalikan sebetulnya oleh ambisi supaya tidak akan ada percik-percik belakangan itu, mending satu putaran. Jadi all out sebetulnya tuh. Tapi ini bukan total football, ini all out dalam pengertian nggak ingin berbagi kesempatan untuk bersaing dengan kandidat berikutnya di putaran kedua.